Kami dari kelompok 3. Saya M. Rizky Kurnia. Saya Safa Novel Anggara. Saya Hauna Fatunisa. Dan saya Julianti. Di sini kami akan membahas mengenai Lembaga Amil Zakat Persis. Baiklah, di sini kita akan mengajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih profil tentang les Persis itu. Kemudian, apa saja elemen dari pendapatan dan beban dalam laporan keuangan les Persis itu. Dan juga bagaimana sih orientasi laba lembaga les Persis di tahun 2023? Dan apakah lembaga les Persis melakukan pembayaran pajak? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dari les Persis itu sendiri. Yang di sini ada identitas organisasi, yang dimana les Persis atau Lazis Persis adalah singkatan dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodako Persis. Didirikan oleh Persatuan Islam atau Persis sebagai lembaga otonom yang fokus pada pengelolaan dana zakat, infak, dan sodako sesuai syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Lembaga ini resmi dan telah terdaftar di Baznas dengan nomor registrasi 05 LZ 3 2018 serta rutin diaudit secara syariah dan keuangan. Kemudian ada visi dan misinya, yang dimana visinya menjadi lembaga pengelolaan ZIS atau zakat, infak, dan sodako yang profesional, amanah, dan berdampak luas dalam pemberdayaan umat berbasis syariah. Kemudian misinya ada meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat dan keutamaan infak atau sodako, serta mengelola dana ZIS secara transparan dan akuntabel, kemudian menyalurkan dana untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Kemudian di sini ada bidang usaha dan struktur organisasinya. Bidang usaha atau program unggulannya diantaranya ada pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, dakwah dan sosial, dan kemanusiaan. Kemudian pada bagian struktur organisasi yang dimana terdiri dari Dewan Pembina atau Pengarah Strategis dan Pengawas Syariah, kemudian Dewan Pengawas atau Audit dan Kepatuhan Regulasi, kemudian ada Badan Pelaksana dan Relawan. Capaian kerja pada tahun 2020 dan 2023 di sini ada pada bagian pendidikan memberikan beasiswa untuk 5.000 santri atau mahasiswa per tahun. Kemudian pada bagian kesehatan memberikan 1.200 layanan kesehatan gratis di 50 kabupaten atau kota. Kemudian di bidang ekonomi 750 lebih UMKM diberdayakan melalui pelatihan dan pembiayaan syariah. Pada bagian dakwah dan sosial 25 masjid dan 10 pesantren dibangun di wilayah marginal. Kemudian pada bagian transparansi dan legalitas yang dimana terdaftar di Baznas sebagai les resmi, audit syariah dan keuangan rutin dilakukan, serta laporan tahunan dipublikasikan untuk donatur dan masyarakat umum. Selanjutnya adalah pendapatan dan beban yang ada dalam laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Persis. Kira-kira apa aja sih elemen yang ada dalam pendapatan dan beban dalam laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Persis? Yang pertama adalah pendapatan dalam laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Persis. Pendapatan Lembaga Amil Zakat Persis ini didapat dari penerimaan berbagai dana, mulai dari zakat, infak sodako tidak terikat, CSR, dana sosial keagamaan lainnya, dana amil, dana lainnya, dan dana non-halal. Untuk dana amil sendiri, ini tuh didapat dari beberapa pintu, yang mana pintu pertama didapat dari zakat sebesar 12,5%, dari infak sodakoh tidak terikat sebesar 12,5%, dari CSR dakwah, pundi akhirat, sehati, pendidikan, beasiswa aruhana, dan dakwah sebesar 20%,
dari kemanusiaan dan kemanusiaan umum sebesar 10%, dari kemanusiaan Palestina, Suriah, dan umum pusat itu sebesar 20%, dan dari program Ramadan, pembangunan, dan anak yatim sebesar 20%. Selanjutnya yaitu adalah beban. Gimana sih beban yang ada dalam laporan keuangan lembaga LAS Persis ini? Sekedar informasi bahwasannya dalam laporan keuangan lembaga Amil Zakat Persis ini, beban disebut dengan penyaluran. Untuk penyaluran dana zakat dan dana infak sodakoh tidak terikat itu disalurkan untuk fakir miskin, pendidikan, ekonomi, kesehatan, gorimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Lalu dialokasikan untuk dana amil sebesar 12,5% dari penerimaan zakat dan penerimaan infak sodakoh. Lalu untuk penyaluran dana CSR itu disalurkan untuk CSR program dakwah, soskes, dan ekonomi. Untuk penyaluran dana sosial dan keagamaan lainnya itu disalurkan kepada Pundi Akhirat, program Pundi Akhirat, biaya sosialisasi dan publikasi, sehati, pendidikan, beasiswa Aruhama, dakwah, sosial dan kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, kemanusiaan Palestina, kemanusiaan umum, kurban, Ramadan, pembangunan, akikah, fidyah, dan anak yatim. Sedangkan untuk penyaluran dana amil sendiri itu disalurkan untuk biaya gaji dan tunjangan, biaya administrasi dan bank, dan biaya operasional serta pengadaan kendaraan dan pengadaan inventaris. Pada slide ini, kita dapat mengetahui orientasi di dalam lembaga LAZ Persi, di mana LAZ Persi ini merupakan lembaga yang tidak berorientasi pada laba, atau dapat dikatakan non-profit orientation, yang tidak membagikan keuntungan kepada pemilik atau pengurus, dikarenakan tidak ada sistem pembagian laba di dalam LAZ Persi, seperti pada perusahaan bisnis lainnya. Lalu, mengapa bisa LAZ Persi ini dinyatakan sebagai lembaga nirlaba, non-profit? Hal ini dapat diperkuat dengan beberapa komponen alasan, seperti tujuan, karakteristik, peraturan perundang-undangan, dan juga fokus utama dalam LAZ Persi. Beberapa karakteristiknya mungkin diantaranya yakni menyiapkan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzaki. Lalu untuk peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Serta fokus dari LAZ Persi ini bukan hanya instrumen dalam pengelolaan zakat, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kemandirian umat, untuk kemanusiaan dan pemberdayaan umat. Kemudian, ada tidaknya pembayaran pajak yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Persis. Lembaga Amil Zakat Persis atau LAZ Persis melakukan pembayaran pajak, namun terbatas pada jenis pajak tertentu di luar kegiatan utama penghimpunan dan penyaluran zakat, di mana dalam laporan keuangan LAZ Persis, pajak yang dibayarkan adalah pajak atas jasa bank yang merupakan PPN 11% atas jasa clearing, transfer antar bank, dan lainnya yang langsung dipotong dan dibebankan oleh bank. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah!